Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang anak yang berbeda pendapat dengan orang tuanya, lalu terjadi percekcokan, dan akhirnya muncul kalimat dari orang tuanya, kalau begitu pergi saja dari rumah. Lalu anaknya marah dan benar pergi meninggalkan rumah. Ia pergi begitu saja, lupa membawa baju sebagai ganti, lupa membawa uang, pokoknya pergi begitu saja. Sampai akhirnya ia merasa lapar, ingin makan. Makan di mana? Mau beli tidak bawa uang. Akhirnya ia berdiri di depan sebuah warung, menyaksikan orang yang sedang makan sambil memegangi perutnya yang sedang perih, kelaparan. Dan si ibu pemilik warung itu memahami bahwa anak itu tentu lapar sepertinya dan sepertinya mau beli tidak punya uang. Lalu dipanggil, sini nak, duduk sini, mau makan apa? Maaf ibu, saya ndak bawa uang. Ndak apa-apa, kamu pengen lauk apa ini? Diambilkan nasinya, diambilkan sayurnya, diambilkan lauknya. Lalu ia makan dengan lahap, senang sekali. Setelah makan lalu minum. Ibu, terima kasih banyak ibu. Engkau begitu perhatian kepadaku, padahal engkau tidak kenal sama aku, siapa aku tidak kenal, tapi engkau begitu baik. Beda dengan orang tuaku. Kenapa orang tuamu? Ia mengusirku. Ia tidak perhatian kepada aku. Padahal ia orang tuaku sendiri. Dan engkau baru kenal, atau mungkin malah baru tahu, belum kenal. Begitu baik kepada aku. Si ibu ini lalu semakin mendekatkan duduknya terhadap anak ini. Lalu berkata, nak, aku hanya memberi kamu sepiring nasi, segelas minuman, hanya ini. Sementara ibumu, ayahmu sejak kecil memberikan makan dan minum kepada engkau bertahun-tahun sampai engkau begini besar. Masa engkau mengatakan aku lebih perhatian daripada orang tuamu? Tentu orang tuamu yang lebih perhatian kepada dirimu. Madek begitu dalam hati si anak ini. Ya Allah, kenapa aku seakan melupakan terhadap semua itu? Kepada si ibu ini yang hanya memberi sepiring nasi, aku bisa berterima kasih begitu tulus, begitu terharu. Tapi kenapa kepada ayahku, ibuku yang telah memberikan perhatian, makan, minum, bahkan baju, pakaian, bahkan mungkin sekolah sejak aku kecil, aku tidak bisa berterima kasih setulus seharu ini. Ya Allah, akhirnya ia setelah mengucapkan lagi-lagi terima kasih kepada sang ibu pemilik warung itu, ia berlari pulang. Dan apa yang terjadi ketika di depan rumah? Apakah ibunya cuek? Enggak, ibunya menyambut anakku, dipeluk ia sambil menangis ibunya. Sahabat dimanapun berada, kepada orang yang baru saja kita tahu, kita kenal, memberikan sesuap nasi, kita bisa mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa kepada orang tua kita mungkin kita tidak merasa berterima kasih sebegitunya?
apalagi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi seseorang yang hidupnya apa adanya, bahkan cenderung miskin. Lalu suatu hari didatangi oleh orang yang kaya begitu, kalau era sekarang disebut sebagai sultan begitu, saking kayanya. Lalu menawari orang yang miskin ini, maukah engkau hidup bersamaku selama 1 bulan saja, merasakan bagaimana hidup sebagaimana orang kaya, makan seperti orang kaya, minum seperti orang kaya, berpakaian seperti orang kaya, tidur seperti orang kaya, bahkan mungkin jalan-jalan seperti orang kaya. Mau, tapi hanya sebulan saja loh. Mau. Dan akhirnya betul, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, senang sekali. Dan tibalah sebulan, lalu dikatakan ini sudah cukup ya sebulan. Kau merasakan jadi orang kaya. Iya, nggak apa-apa. Lalu kembali ke rumahmu. Iya, nggak apa-apa. Mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang yang kaya itu, yang telah memberikan kesempatan selama sebulan. Dicukupi hidupnya seperti orang kaya. Terima kasih, betul. Lalu ketika sebelum ia pamitan pulang, ia berkata, kalau suatu saat engkau ada membutuhkan misalnya tenaga atau apa, aku siap membantu. Panggil saja aku. Lalu ia pulang ke rumah. Di rumah ia merenung, ya Allah, dengan orang yang hanya memberikan kebaikan selama sebulan saja, aku begitu terima kasih. Bahkan siap melakukan apa saja untuk dipanggil lagi oleh dia. Tapi kenapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan yang begitu luar biasa, mungkin lebih dari sebulan, lama, bertahun-tahun, aku tidak bersyukur sebegitu terima kasihku seperti orang ini. Semoga 2 kisah pendek ini menginspirasi kita, mengapa kita tidak mudah terima kasih, mengapa kita tidak mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mungkin jumlahnya tidak banyak, yang dibanding dengan golongan yang banyak, yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kehidupan kita bahagia karena orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu selalu ditambah nikmatnya. Semoga bahagia kita di dunia, bahagia kita di kehidupan abadi di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.